Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Apabila kita tidak mau berpantang karena kita adalah orang yang sakit, maka kita tidak akan sembuh-sembuh dari penyakit kita. Demikian juga hati manusia diliputi dengan berbagai macam penyakit hati. Kalau kita tidak berpantang, tidak mau melihat keadaan hati sendiri yang sedang sakit, dan tidak ada usaha untuk mengobati daripada penyakit yang ada dalam hati, tidak ada kita berpantang terhadapnya, maka penyakit kita tidak akan sembuh-sembuh. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu menyadari adanya penyakit dalam diri kita sebagai pekerja-pekerja dakwah, yaitu penyakit tardid. Tardid itu artinya menolak, selalu menolak apa yang disampaikan oleh orang lain, selalu menolak apa yang dibicarakan oleh orang lain. Kalau dia menyatakan sesuatu, kalau dia bayan, maka dia tidak mau dihentikan. Kalau dia menyampaikan sesuatu pun, maka tidak bisa ditahan atau dihentikan. Tetapi kalau orang lain bayan, kalau orang lain bicara, kalau orang lain menyampaikan, maka belum apa-apa sudah menolak. Bahkan dia memotong. Ini kebiasaan penyakit-penyakit hati yang ada, yang timbul pada diri pekerja-pekerja dakwah, terutama penanggung jawab dalam dakwah. Belum apa-apa sudah menolak. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di muhala kita ini ada orang, dia ingin bicara, tetapi sedetik pun kita tidak memberi kesempatan dia bicara. Maunya kita bicara saja, tapi tidak mau dengar orang lain berbicara. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita kerjakan, jangan menolak mentah-mentah. Ini adalah cara untuk menyatukan hati dengan pekerja-pekerja dakwah di muhala kita, di halakoh kita, ataupun di markas-markas kita. Gimana coba caranya? Ada seseorang di muhala kita ini, orang baru atau tokoh, dia ingin menyampaikan sesuatu, maka diberikanlah usulan bagaimana caranya supaya orang-orang di makomi kita ini semuanya datang ke masjid. Maka ada seseorang tokoh, orang baru, dia mulai berbicara. Dia katakan, kita boikot saja orang yang gak mau ke masjid itu, kita boikot saja supaya dia mau ke masjid dengan kita memboikot itu. Misalnya kalau ada perkawinan, kita tidak hadir. Kalau dia anaknya disunat, kita juga tidak hadir. Kalau dia mengadakan perayaan-perayaan, maka kita juga jangan hadir. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum selesai dia berbicara, orang baru atau tokoh di muhala kita ini tiba-tiba langsung ditolak, langsung dihentikan, dan kita katakan, apa-apaan ini usul begini, apa-apaan itu usulan begitu, tidak benar itu usulan begitu. Atau tiba-tiba dipotong dengan cara apa? Ditertawakan daripada usulannya, padahal dia sudah serius menyampaikan usulan. Dia berbicara dengan betul-betul dia berpikir, dan dia juga berbicaranya belum selesai, tiba-tiba sudah dipotong dan ditertawakan, ditolak mentah-mentah. Maka bagaimana caranya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kita harus menggunakan kata-kata yang bagus,
kata-kata yang tidak menekan, kata-kata yang tidak menyinggung perasaannya. Nah, baiknya kita mengatakan bagus, bagus katanya. Wah, Masya Allah, ini perlu kita pikirkan sama-sama hadirin. Begitu, ini kata-kata ini membuat dia senang. Dan kita dengarkan sampai dia selesai berbicara. Sampai selesai berbicara, sehingga dia merasa dihargai. Dan dia senantiasa akan betah ikut dalam musyawarah kita. Seseorang ini akan betah ikut musyawarah muhala, akan betah dalam musyawarah halakoh, akan betah duduk dalam musyawarah markas apabila pekerja-pekerja dakwah lisannya ini terjaga dan dijauhi daripada tardid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menghindari daripada racun yang sangat berbahaya ini. Banyak orang yang tidak mau hadir lagi dalam musyawarah markas, banyak orang yang tidak mau hadir lagi dalam musyawarah halakoh atau musyawarah muhala karena sikap-sikap tardid daripada kita yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dan dijadikan kita asbab hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.